Ketika tirai malam tersingkap dalam sunyi, alam bawah sadar kerap menyuguhkan fragmen narasi yang terasa lebih nyata dari realitas siang. Salah satu citra yang paling menghantui dan memaksa kita merenung adalah mimpi tentang mengikuti sebuah peta yang buram, usang, atau tidak jelas detailnya. Ini bukan sekadar skenario acak, ini adalah pintu masuk narasi yang dibuka oleh jiwa untuk memproyeksikan konflik terdalam antara keinginan akan kepastian dan kenyataan akan ambiguitas hidup. Peta dalam bingkai mimpi adalah manifestasi visual dari kompas batin, alat navigasi yang seharusnya memberikan orientasi, struktur, dan janji akan tujuan akhir. Namun saat peta itu kabur, ia langsung menyentuh simpul ketakutan manusia modern, kehilangan kendali. Kita hidup dalam budaya yang mendewakan perencanaan, menghargai garis lurus, dan menolak belokan tak terduga. Kita mengukur keberhasilan bukan dari kualitas langkah, melainkan dari presisi pencapaian target. Lantas, mengapa pikiran yang begitu terobsesi pada kepastian justru memproduksi citra peta yang tidak bisa dibaca? Mengapa alam bawah sadarmu bersikeras menunjukkan jalur yang hanya membawa kebingungan, seolah-olah tujuannya adalah tersesat? Ini adalah gugatan retoris terhadap arketipe emosi kita, kecemasan eksistensial yang muncul ketika ilusi kepastian yang dibangun oleh ego runtuh memaksa kita menghadapi kebenaran bahwa hidup adalah perjalanan yang petanya harus digambar selangkah demi selangkah, bukan ditemukan dalam keadaan sudah tercetak rapi. Mimpi ini adalah alarm, sebuah isyarat bahwa energi mental yang terlalu besar telah dihabiskan untuk mencari validasi eksternal, peta, alih-alih membangun keyakinan internal, intuisi. Peta yang buram adalah undangan untuk mengalihkan pandangan dari cakrawala yang jauh ke jejak kaki yang sedang kita pijak saat ini. Sebuah penolakan tegas terhadap narasi bahwa kita harus selalu tahu persis di mana kita akan berakhir. Ia menuntut kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah keburaman itu berasal dari peta atau dari penolakan kita untuk menerima bahwa tidak ada peta sempurna di dunia ini? Ini adalah tantangan untuk melepaskan beban ekspektasi dan merangkul keindahan dari ketidaktahuan yang membebaskan. Dalam kearifan ilmu Titen Nusantara, fenomena perjalanan dan arah selalu dikaitkan dengan konsep laku dan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Leluhur tidak melihat peta sebagai alat geografis semata, melainkan sebagai simbol dari garis takdir atau garis kehendak. Ketika simbol peta muncul dalam keadaan buram atau tidak jelas, ilmu Titen mengklasifikasikannya sebagai pertanda pancaroba batin, periode transisi dan kekacauan yang bersifat internal. Ini bukanlah ramalan nasib buruk, melainkan teguran filosofis. Dalam pandangan kosmologi Jawa, jika seseorang terlalu fokus pada paran, tujuan akhir atau hasil, hingga melupakan sangkan, asal-usul, proses dan kualitas niat, maka semesta akan merespons dengan mengaburkan panduan eksternal. Peta yang tidak jelas adalah cerminan bahwa energi spiritual sedang diuji dalam fase topong rame, yaitu menjalani pertapaan di tengah hiruk-pikuk dunia. Leluhur kita memahami bahwa di masa-masa krisis arah, manusia cenderung mencari wahyu, pencerahan atau petunjuk yang jelas dari langit, padahal petunjuk sejati sedang dipersiapkan di dalam keheningan hati. Keburaman itu sendiri adalah pesan semesta. Berhenti mencari kejelasan di luar dirimu. Ribuan tahun pengamatan terhadap pola mimpi dan kejadian menunjukkan bahwa mereka yang mengalami mimpi peta buram seringkali berada di persimpangan jalan di mana pilihan yang ada sebenarnya sudah cukup jelas, tetapi terdapat penundaan atau penolakan karena takut akan konsekuensi dari pilihan tersebut. Objek yang buram dalam mimpi adalah tembok maya, tirai ilusi yang diciptakan oleh keraguan diri.
Peta itu buram bukan karena tinta hilang, melainkan karena penerima pesan, sang pemimpi, sedang menahan diri untuk tidak melihat kebenaran yang sudah terpampang di depan mata. Ini adalah fase di mana kekuatan cipta, rasa, karsa, pikiran, perasaan, kehendak harus diselaraskan. Jika cipta terlalu sibuk merencanakan dan karsa terlalu takut bertindak, maka rasa, intuisi, akan menyajikan peta yang kacau balau sebagai mekanisme perlindungan, menjaga agar pemimpi tidak bergerak terlalu cepat menuju keputusan yang belum matang secara emosional. Oleh karena itu, tafsir Titen menekankan, peta buram adalah undangan untuk menyudahi pencarian petunjuk eksternal dan mulai mengandalkan damar, pelita yang telah lama menyala di dalam diri sendiri, sebuah sumber cahaya yang tidak pernah bisa dikaburkan oleh kabut dunia. Dari perspektif psikologi kedalaman, terutama melalui lensa Carl Gustav Jung, mimpi mengikuti peta yang tidak jelas adalah manifestasi kuat dari konflik dalam proses individuation dan interaksi antara ego dengan kolektif unconscious. Peta adalah simbol universal dari tatanan dan keteraturan, sebuah arketip yang menjanjikan kepastian dalam kekacauan eksistensi. Ketika peta ini disajikan dalam kondisi buram, ini menunjukkan bahwa ego sedang bergumul dengan materi yang berasal dari shadow, bayangan, atau ketidaksadaran kolektif yang belum terintegrasi. Mental manusia modern cenderung memproduksi citra peta buram ketika individu berada di titik puncak perubahan besar, di mana peta kehidupan lama yang diwarisi dari orang tua, masyarakat, atau norma tidak lagi valid, tetapi peta baru yang otentik dan sejati belum sepenuhnya terbentuk. Keburaman peta adalah representasi visual dari krisis otonomi. Kita secara sadar mendambakan kebebasan memilih, namun secara bawah sadar kita takut pada tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut. Otak, dalam upaya melindungi diri dari kecemasan yang ditimbulkan oleh kebebasan tanpa batas, menciptakan citra yang ambigu. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang dikenal sebagai scotomization, di mana informasi yang terlalu mengancam atau menuntut tindakan tegas sengaja dikaburkan oleh pikiran. Individu yang memimpikan peta buram seringkali adalah mereka yang secara sadar telah membuat keputusan, namun secara emosional belum sepenuhnya menerima implikasi dari keputusan tersebut. Konflik dunia nyata, seperti dilema karir, hubungan yang ambigu, atau krisis tujuan hidup, diterjemahkan oleh otak di fase tidur REM menjadi simbol yang tidak dapat dipecahkan. Peta yang buram juga dapat menunjuk pada ketidakpercayaan terhadap intuisi, fungsi psikologis inferior. Jika seseorang terlalu mengandalkan fungsi berpikir atau merasakan yang logis dan terstruktur, maka fungsi intuitif yang seharusnya menjadi kompas batin akan muncul dalam mimpi sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan atau terdistorsi. Mimpi ini mendesak ego untuk berhenti mencari petunjuk yang logis dan mulai mendengarkan bahasa simbolis dan non-linier dari diri sejati. Tugas psikologis yang diemban oleh mimpi ini adalah memaksa pemimpi untuk mengakui bahwa kejelasan tidak selalu datang dari luar, melainkan harus diciptakan melalui tindakan berani di tengah ketidakpastian. Hanya dengan berjalan di atas peta yang buram, ego dapat mengumpulkan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi detail peta tersebut dengan tinta yang otentik, milik dirinya sendiri. Sinkretisme antara kearifan ilmu Titen dan psikologi kedalaman menunjukkan sebuah keselarasan yang presisi. Apa yang disebut leluhur sebagai pancaroba batin, fase transisi yang membingungkan dan tuntutan untuk menjalani laku, perjalanan spiritual, selaras sempurna dengan konsep Jungian tentang individuation crisis dan tantangan untuk mengintegrasikan shadow dan fungsi intuitif. Kedua perspektif ini sepakat bahwa peta yang buram bukanlah kutukan, melainkan sebuah titik temu antara kehendak semesta yang menuntut kepasrahan terhadap misteri
dan kehendak ego yang menuntut kontrol mutlak. Peta yang tidak jelas adalah bahasa universal yang mengatakan, lepaskan harapanmu akan kepastian. Dalam Titen, kepasrahan ini disebut nrimo ing pandum, menerima apa yang dibagikan oleh takdir, termasuk ambiguitas arah. Dalam psikologi, ini adalah penerimaan terhadap paradoks eksistensial bahwa kita harus bertindak seolah-olah kita tahu arah, padahal kita sepenuhnya sadar bahwa kita tidak tahu. Logika spiritual yang tersembunyi di balik mimpi ini adalah bahwa kejelasan seringkali merupakan musuh dari pertumbuhan. Jika peta sudah terlalu jelas, kita cenderung mengikuti rute tanpa refleksi, tanpa laku yang mendalam. Keburaman peta memaksa kita untuk menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab atas setiap langkah kecil. Solusinya, baik dari sisi budaya maupun psikologi, bukanlah mencari peta baru, melainkan mengubah cara kita membaca peta yang ada. Kita harus berhenti mencari detail rute dan mulai fokus pada kualitas kompas batin kita. Mimpi ini adalah kompas hidup yang mendesak kita untuk mengembangkan ketahanan terhadap ambiguitas. Ia mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir bukan dari informasi yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk bertindak meskipun informasi yang dimiliki tidak lengkap. Gabungan kearifan ini menunjukkan bahwa peta buram adalah peta yang paling jujur karena ia mencerminkan kondisi batin kita yang sesungguhnya, belum selesai, sedang dalam proses, dan membutuhkan keyakinan yang lebih besar daripada sekadar bukti logis. Maka, setelah mengupas lapisan-lapisan simbolisme ini, kita kembali pada keheningan yang mengantar kita tidur. Peta yang kau ikuti dalam mimpi itu adalah peta yang paling otentik. Ia buram karena ia menolak untuk menjadi cetak biru kehidupan orang lain. Ia menuntutmu untuk menjadi penulis dan kartografer bagi takdirmu sendiri. Jangan pernah takut pada kabut yang menyelimuti arahmu. Seringkali, saat peta di tangan kita tidak terbaca, itulah saat di mana kita dipaksa untuk benar-benar mengangkat kepala, melihat sekeliling, dan merasakan tanah yang kita pijak. Kejelasan yang kau cari tidak akan ditemukan di atas lembaran kertas usang, melainkan di dalam resonansi antara niatmu dan tindakanmu. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Biarkan ketegangan mencari kepastian menguap. Sesungguhnya, perjalananmu tidak pernah tentang menemukan peta yang sempurna, melainkan tentang menerima bahwa laku itu sendiri adalah tujuan. Peta sejati tidak pernah ada di atas kertas. Ia ada di dalam detak jantungmu, berdenyut mengikuti irama kebenaranmu yang paling dalam. Pejamkan mata dan dengarkan detak kompas itu. Ia tidak pernah buram. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.